Selamat sore teman-teman. Pada sore hari ini kita akan mewawancarai salah satu teman kami, yaitu ada Agung di sini. Di sini kami akan menjelaskan, kemudian kita akan bertanya-tanya juga tentunya. Di sini ada saya, Gunawan Sylvester, Ibrahim Salim, Jal Hairi, Rizky Hairul Fadli, dan narasumber kita Muhammad Agung sebagai owner dan anggota timnya juga. Oke, jadi tanpa berlama-lama, Agung, bisa nggak kamu jelasin secara ringkas apa sih yang kamu lakuin di dalam bisnisnya kamu itu? Gue dengar fotografi ya? Ya, betul. Nah, di bisnis saya ini merupakan salah satu bisnis fotografi dengan nama Satvika Memories. Dia memiliki visi mengabadikan momen indah. Gitu. Nah, bisnis ini bersegmen kepada mahasiswa yang sudah lulus kuliah yang nantinya akan bergraduasi. Biasanya kan kalau mahasiswa graduasi kan dia kan meng-hire seorang fotografer untuk mengabadikan momennya, ya entah di indoor atau outdoor. Nah, saya mengambil segmen tersebut. Oke, Gung, boleh tahu nggak kenapa kamu jadi pengen merambah ke bisnis ini? Padahal kan banyak fotografi yang lain, entah itu wedding, entah itu fotografi yang lain. Kenapa harus graduation? Nah, saya lihat dari graduation karena banyak minat, dan saya lihat di Jogja itu banyak kampus, itu sangat besar juga marketnya. Jadi saya mengambil market tersebut, walaupun kita lihat graduation itu harga fotonya cuma relatif murah, sekitar 250, 350, bahkan ada yang sampai paling mahal 1 juta. Tapi kan kita lihat paling bawah 250. Bayangin aja, kita dapat satu hari 5 klien, 250. Kalikan aja 5. Oh, lumayan ya. Jadi saya mengambil segmen tersebut. Soalnya kalau kita mengambil segmen yang kayak wedding dan lain-lain, itu pasti ada waktu dan momen-momen tertentu. Sedangkan graduation, foto wisuda, terkadang kan setiap kampus kan wisudanya kan ada yang bareng, ada yang berbeda. Nah, jadinya setiap bulan tuh pasti ada aja yang masuk. Kalau anak-anak muda ini kan kayak kita ini pengen memulai itu biasanya takut, insecure lah, ada merasa kekurangan. Tapi gimana sih Mas Agung ini kok bisa semangat untuk memulai? Karena memulai itu lebih susah daripada di akhirnya itu. Betul. Kita di tengah-tengah. Oke, jadi untuk memulai itu aku awal mulai itu sendiri. Pada awalnya itu aku cuma suka fotografi, bukan langsung terjun ke foto wisuda. Awalnya itu aku ikut komunitas, di mana kalau di komunitas itu aku diajarin bagaimana caranya fotografi, caranya memotret, ngedirect klien atau ngedirect model. Nah, dari situ sampai aku dapat ilmu dan aku berani sih untuk ambil langkah. Awalnya aja aku itu cuma 50.000 per orang. Nah, dapat beberapa orang, habis itu kenaikan 100.000, kenaikan lagi 150, sampai pada akhirnya harga paling rendah di tempatku itu 250, ada yang 350, ada yang 600, dan ada yang 800. Dengan tadi sekali tag itu bisa dapat 100.000 ya. Kira-kira omset sebulan yang didapatkan di kisaran berapa ya Mas Agung? Kalau omset bulanannya kita hitung secara average saja ya. Soalnya kalau kita patok setiap bulan itu nggak menentu. Kadang aja 1 bulan nggak dapat. Kadang 1 bulan cuma dapat 100.000 atau ya 250 lah. Itu paling sedikit. Nah, kalau average-nya itu sekitar 5 juta per bulan. Untuk bisnis ini sendiri tantangan terbesarnya apa sih yang menurut Mas Agung? Betul ini. Tantangan terbesar dari bisnis ini satu, itu pesaingnya mulai banyak pada saat itu. Apalagi fotografer yang baru-baru. Nah, termasuk saya juga baru. Tapi di sana kita beradunya itu bukan soal harga. Soalnya kalau kita beradu tentang harga, pasti tidak akan nutup. Soalnya harga kamera tersebut aja udah mahal, lensa, baterai dan lain-lain, memory card, komputer buat editing dan lain-lain, aplikasi editingnya udah mahal. Kalau kamu main bersaingnya di harga, semakin murah harga kamu, semakin kamu tidak dihargai. Seperti itu. Tapi kalau kamu bersaing di produksi atau pada saat di lapangan, pada saat pemotretan, kamu itu orangnya welcome, asik,
itu mungkin akan menjadi suatu nilai plus supaya klien itu bisa merekomendasikan kita ke teman-temannya. Apalagi di akhir hasil yang kita dapatkan bagus, editingnya juga bagus. Tapi selain itu saya juga melakukan periklanan dari Meta Ads. Itu per bulannya sekali iklan aku sekitar 50.000 sampai 150. Terus itu kan udah disebutin harga yang sama, kamera mahal. Terus bagaimana kalau mau mulai, modalnya aja harus tinggi, mulainya berarti susah dong. Kalau mulainya itu pertama kali mungkin nggak usah pakai kamera mahal-mahal dulu. Kamera banyak beragam. Sekarang banyak kamera baru-baru. Pasti kalau kita mengambil segmen kamera baru pasti mahal. Kenapa kita tidak memulai dengan kamera yang sudah lama, yang sudah jadul? Bukan kamera jadul itu jelek, bukan. Analog. Boleh. Pakai analog boleh, tapi tantangannya analog kita itu semakin tinggi harganya karena kita harus beli film, cuci film, cetak foto. Nah, situ yang membuat kamera analog mahal. Tapi kan ada seri-seri kamera yang murah. Nggak mungkin kamera itu harganya 15 juta, semua 15 juta. Pasti kan ada yang tertinggi, ada yang medium, ada yang low. Begitu. Mas Agung, kalau dari apa yang udah aku tangkap dan kita teman-teman di sini udah tanyain juga, berarti Mas Agung merambah ke dalam bisnis ini kan semuanya sendiri, iya dong. Kemudian motret sendiri, ngatur semuanya, ads-nya sendiri. Gimana cara Mas Agung tuh menetapkan strategi yang tepat? Bagaimana manajemennya sehingga Mas Agung nggak kewalahan, tapi bisa itu profitable gitu loh. Gimana Mas? Nah, dari segi ads ya, biasanya wisudawan itu booking fotografer itu pasti jauh-jauhan. Nggak mungkin dia hari ini wisuda, detik ini juga booking fotografer atau studio, pasti penuh. Biasanya aku melakukan ads itu seumpamanya Amikom ada di tanggal 28 Januari atau 28 apa nggak tahu, lupa. Nah, seumpamanya di situ aku bikin ads itu udah mulai dari pertengahan Desember. Jadi pertengahan kalau nggak akhir bulan, sebelum bulan tersebut aku sudah melakukan ads. Itu strategik yang saya gunakan, soalnya awal-awal itu aku pernah 1 minggu sebelum wisuda itu belum nggak ada, jadi cuma kayak bakar uang aja. Nah, terus aku cari, aku tanya orang, terus aku tanya wisudawannya juga, biasanya cari fotografernya kapan gitu kan. Ternyata wisudawan itu udah scroll IG, scroll TikTok itu udah dari 2 atau 1 bulan yang sebelum dia di wisuda, seperti itu kalau untuk ads-nya. Tapi kalau untuk timing pada saat kita fotografi, kita melakukannya berdasarkan waktu. Kan itu ada paketnya kan, ada paket 250, ada paket 350, ada ini tergantung paket. Kalau paketnya itu dia mengambil paket yang paling bawah itu 1 jam paketnya. Nah, yang booking siapa dulu? Siapa tercepat? Mas Agung, untuk mempersingkat video ini mungkin ada beberapa pesan dan kok kesan kayak mau berpisah aja gitu. Beberapa pesan atau nasihat mungkin buat teman-teman yang ingin memulai bisnis. Silakan Mas Agung. Oke, bisnis itu memang salah satu hal yang tidaklah mudah. Tapi kalau dilihat kita wah orang bikin bisnisnya gampang. Kadang-kadang kalau kita bicara itu gampang daripada melakukan. Ketika kita sudah melakukan, nah situ struggle-nya. Bagaimana kita memanage-nya, bagaimana kita berjalannya, bagaimana kita mendapatkan klien-kliennya. Nah, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau ingin memulai bisnis seperti saya, mungkin bisa. Jangan terpaku dengan tren-tren yang saat ini, tapi alat yang kamu punya sekarang gunakan semaksimal mungkin. Mungkin dari alat itu akan terkumpul pundi-pundi uang yang nantinya bisa membeli alat yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Kalau kamu masih malu, cobalah bergabung dengan komunitas. Oke. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, ajar aja. Oke. Terima kasih Mas Agung. Ya, mungkin hanya sekian
interview singkat kita bersama narasumber kita Agung, dan kiranya itu bisa membantu teman-teman juga untuk memulai bisnisnya, entah itu fotografi atau jual basreng atau hal-hal yang lain. Dan kiranya video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman Anda. Terima kasih.